Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita bertemu kembali alhamdulillah pada pagi hari ini dan melanjutkan pembahasan seputar ahkamul mad. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas hukum 4 mad ya Bu ya, yaitu yang pertama adalah mad tabi'i, sudah. Kemudian apa lagi? Mad wajib dan mad jaiz. Kemudian baru 3. Baru 3. Nah, hari ini kita selesaikan pembahasan ahkamul mad yang diamanahkan kepada kami, yaitu pembahasan yang akan pertama kita bahas adalah mad apa Bu yang belum malah lupa saya. Oh iya, mad arid lis sukun, kemudian nanti mad lin dan mad lazim musaqqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. 4 Bu ya, insyaallah kita tuntaskan pada pagi hari ini insyaallah. Baik, yang pertama pembahasan kita adalah mad adid lis sukun. Mad adid lis sukun. Ini adalah istilah yang mungkin sangat populer dan sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran. Jadi ibu harus paham. Kalau bahasa Arabnya mad arid, ini ain ya Bu ya, pakai dot, mad arid lisukun, lisukun. Nah, ini kekecilan. Mad arid lisukun. Itu Bu ya. Mau ditulis lagi bahasa Indonesianya? Oh, enggak usah. Ya Bu ya. Ya, man arid lisukun. Ini insyaallah sangat mudah. Pernah juga kita bahas Bu ya. Pernah kita bahas terakhir, cuman detailnya insyaallah di sini. Nah, lagi-lagi pembahasan kita mad. Apa itu mad Ibu? Mad itu adalah yang dibaca panjang. Berapa panjangnya? Oh, nanti kita bahas. Apakah dia 2? Apakah 4? Apakah dia 6 atau 5? Ya, dan lain sebagainya. Baik, disebut dia arid. Apa Bu? Arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun adalah setiap mad. Ibu-ibu, kalau saya sebutkan mad yang terpikir oleh ibu apa? Mad tabi. Alhamdulillah masih nyambung. Khawatir nggak nyambung, udah lupa. Oh, ini dari awal lagi kita. Ya Bu ya. Apa? Fathah alif didahului fathah. Ya sukun didahului kasroh. Waw sukun didahului dhammah. Ini dasar Ibu, harus di luar kepala. Ya, harus hafal. Jadi ketika tadi alif didahului fathah, ya sukun didahului kasrah, waw sukun didahului dhammah, berada di akhir kalimat dan masih ada huruf setelahnya. Ya, kamisli, seperti contoh misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Mi
adalah mat Tabi'i. tabi'i. Ada huruf setelah mat tabi'i yaitu nun. Alamina. Dibaca alamina. Nah, andaikan ibu-ibu nunnya dihapus. Andaikan misalnya ya, nunnya dihapus, maka ibu baca mat tabi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 harakat. Tapi karena ada huruf nun setelah mat tabi'i, maka dia dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maksimal berapa, Bu? 6. Nah, saya tuliskan contohnya. Rabbil alamin. Misalnya Rabbil. Ini apa, Bu, tulisannya? Rabbil alamin. Oh, ini salah tulisannya. Maaf. Alamin. Alamina. Nah, ibu-ibu perhatikan, setelah mat tabi'i ada huruf tidak setelahnya? Ada. Nun. Harokatnya apa? Fathah. Harusnya dibaca Rabbil alamina. Kan gitu, Bu, ya? Nah, karena dia sukun, karena dia waqaf, karena dia waqaf, dalam keadaan waqaf, ibu berhenti pada alamin, maka seketika fathahnya berubah menjadi sukun. Ibu masih ingat pernah saya sampaikan, sukun di sini tidak asli, alias bisa disebut sukunnya KW. Sukunnya apa, Bu? KW. Harusnya kan dibaca alamina. Kan gitu, Bu, ya? Tapi karena dia waqaf, apa, Bu? Waqaf. Apa waqaf? Berhenti. Maka fathah berubah menjadi sukun. Maka di sini dibaca boleh 2, boleh 6. Ya, Bu, ya? Contoh misalnya, kalau saya baca 2, panjangnya sekira-kira berapa? Rabbil alamina. Nah, itu 2 harakat, Bu. Rabbil alamina. Berarti Rabbil alamin. Cukup. Ini yang 2 harakat. Kalau saya baca 4, Rabbil alamin. 4. Kalau saya baca 6, lebih panjang. Rabbil alamin. Nunnya menjadi sukun. Inilah yang disebut dengan arid lis sukun. Jadi kalau ditanya, kenapa disebut arid? Karena ada huruf nun yang disukunkan. Karena ada nun yang tidak asli. Nun di sini sukunnya KW. Paham ya, Bu, ya? Itu pemahaman singkatnya. Jadi mad arid lis sukun, dia adalah ketika mat tabi'i berada di akhir kalimat dan masih ada huruf setelah mat tabi'inya. Di sini nun. Contoh lagi, Bu, perhatikan. Saufa kalla, saufa ta'lamun. Ta'lamuna. Asli ini dibaca gimana? Ta'lamuna. Nah, karena waqaf, karena apa, Bu? Waqaf, maka nunnya berubah menjadi apa? Sukun. Maka nunnya di sini asli atau tidak asli? Tidak asli. Sukunnya tidak asli. Kalla saufa ta'lamun. Tinggal pilih. 2, 4, 6. Ada catatan, Bu. Ada catatan
buat kita semua tentang mad arid lisukun ini, walaupun ibu-ibu boleh membaca 2 atau 4 atau 6, maka ibu-ibu harus wal istimraru alaih. Apa artinya? Ketika ibu baca di awal ayatnya 2 harokat, maka istimrar. Istimrar itu apa? Ayat keduanya juga harus 2 harokat. Sampai istiqomah. Ya, kalau bahasa. Nah, istiqomah. Gak boleh dicampur ayat satunya 2 harokat. Ayat 2-nya mau yang 6 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca yang 4. Boleh tidak? Boleh. Mad arid lisukun boleh dibaca 4. Ayat 2-nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh tidak? Walaupun memang nggak haram. Ibu-ibu campur-campur misalnya, saya mau nggak haram memang. Cuman ibu-ibu bagi yang sudah tahu, bagi yang sudah paham, menjadi aib bagi diri sendiri ketika mencampur-campur tadi. Jadi harus kalau di awalnya 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Maka ayat yang keduanya juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2. Ar-Rahmanir Rahim 2 harokat. Kadang begini, tidak istimrar. Tadi Bu, tidak istiqomah. Ibu Samihah sebut tidak istiqomah. Ya, jadi ada sebahagian masih berkenaan dengan harokatnya. Di awal dibaca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih aman. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih aman. Tapi di akhir waladdallin. Kira-kira ini istimrar atau tidak? Tidak. Istiqomah atau tidak? Tidak. Jadi harus istimrar, Bu. Ya. Walaupun memang dicampur-campur boleh-boleh saja, nggak haram, tidak berdosa, ya Bu ya. Nah, cuman ya tadi Bu, kita istimrar, kita manut saja apa yang disampaikan oleh para ulama, ya Bu ya. Jadi saya ulang, man arid lisukun adalah mad tabi'i yang di akhir kalimat. Dan kalau di situ di apa Bu pengertiannya? Satu orang, Ibu Masri, tafadhol. Mad arid disukun adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf, maka boleh dipanjangkan 2, 4, 6 harokat. Iya, yang disukunkan itu mana? Nunnya, huruf akhirnya. Huruf apa Bu? Huruf akhirnya. Jadi dia aslinya adalah huruf barisnya fathah, maka disukunkan menjadi ini, harokat seperti ini, maka bunyinya alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, man arid lisukun hanya disebut man arid lisukun hanya ketika waqaf. Man arid lisukun ketika hanya Coba kalau diwasol, maka tidak disebut man arid lisukun, berubah menjadi mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka Bismillahirrahmanirrahim ketika Ibu sambung dengan ayat keduanya, maka menjadi mad tabi'i, bukan mad arid lisukun.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Paham ya? Nah, jadi disebut dibaca mad arid lisukun hanya ketika waqaf. Ini tadi itu saya tulis. Kalau tidak diwaqafkan, kalau diwasal, maka dia akan berubah menjadi mad tabi'i. Baik, kira-kira ibu-ibu faham seputar mad arid lisukun? Paham ya Bu ya? Nah, kali ini yang akan membaca suratul Fatihah ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mohon maaf yang belum baca siapa Bu? Ya, Ibu Derwati. Tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Nah, kalau misalnya saya baca seperti ini, alladzina qalu, alladzina Qalu alladzina qalu, perhatikan, qalu. Kira-kira saya baca alladzina qalu, saya waqaf di qalu. Ini mad tabi'i atau mad arid lisukun? Mad tabi'i. Kenapa Bu? Karena tidak ada huruf setelahnya, kecuali ada nun misalnya. Ya, bebas. Qolun. Contohnya saja ya Bu ya. Jadi kesimpulannya mad arid lisukun ada huruf setelah mad tabi'i. Ini mad tabi'inya, setelahnya masih ada huruf betul ya, dan dia wajib disukunkan. Inilah yang disebut dengan mad arid lisukun. Baik, saya baca, ibu-ibu ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Sama-sama 2-1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah pembahasan seputar mad 'arid للسكون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.